Bali, pulau kecil dengan berjuta kekayaan alam di dalamnya, menyimpan pesona alam yang tiada tara. Senyuman hangat penduduknya, keunikan adat dan budayanya seakan menjadi magnet tersendiri yang memukau dunia. Tapi sayangnya, Baliku yang sekarang tak seperti Baliku yang dulu. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Hype News kembali hadir di tengah-tengah aktivitas Anda dengan informasi yang terbaru dan menarik tentunya. Pemirsa, pariwisata dan lingkungan menjadi hal yang sangat berkaitan. Hal ini karena lingkungan yang berkualitas akan mendukung terciptanya pariwisata yang berkualitas. Bali di tengah gemerlap pariwisatanya ternyata masih menyimpan sedikit ironi di dalamnya. Permasalahan sampah dan lingkungan hidup masih menjadi fokus perbincangan sampai saat ini. Untuk itu, berikut berita selengkapnya. Seperti yang kita ketahui, kompleksitas masalah yang terjadi pada industri pariwisata seringkali berhubungan erat dengan pengembangan pariwisata yang memiliki dampak buruk terhadap lingkungan hidup. Berkaca atas dampak yang diakibatkan, maka diperlukan upaya pelestarian lingkungan. Upaya pelestarian dapat dilakukan dengan memberlakukan regulasi terkait pariwisata yang isinya mengatur perlindungan terhadap lingkungan, perwujudan aturan yang terkait dengan kelestarian lingkungan yang dibarengi dengan budaya di daerah Provinsi Bali dapat terlihat dalam Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2012 tentang Pelestarian Budaya dan Perlindungan Lingkungan Hidup serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2012 terdapat pasal-pasal yang mengeksplisitkan kepedulian terhadap dampak lingkungan dari kegiatan pariwisata. Fokus pada aspek lingkungan dan budaya juga terlihat dalam bab 2 yang menetapkan tujuan perlindungan lingkungan hidup untuk menghadapi dampak perkembangan pariwisata di Bali. Pasal 5 pada bab 4 juga memastikan jaminan pelestarian lingkungan hidup melalui koordinasi dengan pelaku pariwisata, pembinaan masyarakat, dan kewenangan gubernur dalam memberikan perlindungan. Kerjasama dengan pihak ketiga juga diakui sebagai sumber pendanaan untuk pelestarian lingkungan. Lebih lanjut, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 juga menegaskan penggunaan filosofi Trihita sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata. Bab 1 menguraikan pentingnya keseimbangan dan keharmonisan antara manusia dan lingkungan, mencerminkan kebijakan untuk menjaga kedamaian dan kebahagiaan seluruh umat manusia. Bab 2 menekankan
asas melestarikan lingkungan dan sumber daya yang menjadi konsep dasar dalam pembangunan pariwisata yang berdasarkan pada rencana tata ruang wilayah atau yang kita lebih sering kenal dengan RT/RW daerah. Bab 3 mengatur pengawasan pembangunan destinasi pariwisata dengan tujuan pelestarian dan keberlanjutan. Pentingnya filosofi Hindu Trihitakarana yang digarisbawahi dalam pembangunan destinasi pariwisata Bali, di mana interaksi manusia dengan alam diintegrasikan untuk menjaga keberlanjutan alam. Dengan menekankan hak, kewajiban, dan tanggung jawab, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 dalam hal ini tercantum dalam Bab 4 menetapkan kewajiban bagi pengusaha pariwisata untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai berbagai sanksi. Salah satunya sanksi administratif seperti teguran tertulis, pembatasan kegiatan, dan pembekuan sementara usaha. Bab 4 juga menetapkan ketentuan pidana untuk pelanggaran yang lebih serius dengan ancaman kurungan hingga 3 tahun atau denda maksimal 50 juta rupiah. Pada intinya, regulasi di tingkat provinsi dan daerah Bali telah mencerminkan kesadaran akan pentingnya melindungi lingkungan dalam pengembangan pariwisata. Dengan mengintegrasikan aspek budaya dan filosofi lokal, pemerintah daerah berupaya mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi pariwisata dan keberlanjutan lingkungan. Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah seringkali mengacu kepada material sisa yang tidak diinginkan atau tidak bermanfaat bagi manusia setelah berakhirnya suatu kegiatan atau proses domestik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLHK Bali, Igede Sujana mengakui sampah merupakan isu lingkungan utama yang saat ini sedang dihadapi Pulau Dewata. Adapun dalam sehari ada sekitar 12.000 meter kubik sampah yang dihasilkan di Pulau Bali. Dari jumlah tersebut hanya sekitar 80% yang dikelola dengan baik di darat, sisanya akan terbawa ke sungai dan mencemari ekosistem laut dengan sebagian besar merupakan sampah plastik. Sampah yang hanyut dan mencemari laut ini ternyata datangnya tak hanya dari wilayah Bali saja, tetapi mendapat kiriman sampah dari pulau lain. Bali merupakan kawasan wisatawan, memang akan tetapi permasalahan sampah. Adapun menurut data World Bank, satu individu dapat menyumbang sehingga 1,50 kg sampah setiap harinya. Dengan kondisi penduduk di Bali yang mencapai 4,2 juta jiwa ditambah kedatangan wisatawan mancanegara yang sebanyak 6 juta per tahun dan wisatawan domestik, permasalahan sampah di tempat wisata ini hingga saat ini menjadi topik hangat di dunia pariwisata. Jika dilihat dalam regulasi yang ada beberapa regulasi yang mengatur tentang sampah, di antaranya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menyebutkan bahwa setiap orang yang berkewajiban untuk menjaga, melestarikan daya tarik wisatawan. Setelah itu, setiap orang juga berkewajiban untuk ikut serta membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata. Ketentuan Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah menegaskan perlunya pengelolaan sampah berbasis sumber daya dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas hidup yang lebih baik. Dan masih banyak lagi sumber regulasi yang mengatur tentang sampah. Jadi, kita sebagai masyarakat Bali, terutama masyarakat yang destinasi pariwisata sangat diminati oleh para wisatawan, tentunya harus menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Mari kita jaga lingkungan ini agar terhindar dari sampah. Baiklah pemirsa, itulah tadi liputan terkini
Hype News hari ini. Nantikanlah liputan-liputan menarik seputar pariwisata dan lingkungan lainnya. Untuk itu, sampai jumpa. Lingkungan adalah rumah kita. Tugas manusia ialah menjaga kelestarian rumah. Jangan sampai Bali lebih dikenal dengan problem sampahnya dibandingkan pariwisatanya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Siapa berlanjutan untuk Bali yang lestari. Lestarikan lingkungan penunjang pariwisata.